Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqlal wa afhamana min ulumiddin wal aqidah wa bayyana lana wa arsyadana al akhlaqal karimata wal a'malus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min ahwali yaumil qiyamah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul ummah wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'maluna as-salihat wa yajtanibuna al-manhiyat. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan pertama tahun 1447 Hijriah, di bulan Muharram, maka khatib ingin sekali lagi mengajak kita semua untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi diri atas segala perilaku kita di tahun 1446 Hijriah yang lalu, sebagai bekal untuk membuat resolusi hidup di tahun yang baru ini. Bagi seorang muslim, setiap pergantian tahun adalah momentum untuk melakukan evaluasi dan menghadirkan resolusi, komitmen untuk melakukan perbaikan dan perbaikan sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, hampir seluruhnya para ulama sepakat bahwa makna God dalam ayat ini adalah akhirat. Sehingga muhasabah kita yang harus kita lakukan utamanya adalah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini untuk menghadapi masa akhirat nanti. Bukan hanya terbatas apa yang akan kita lakukan di masa depan di kehidupan dunia ini, tapi sekali lagi kita harus mempersiapkan apa tujuan dari hidup kita di dunia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengingatkan kita dengan pernyataan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Suatu kalimat yang sering kali mungkin kita dengar, tapi sering kali kita lupakan dan kita sepelekan. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab di akhirat kelak. Makna kualitas iman dan ibadah kita mestinya menjadi bahan, maka kualitas iman dan ibadah kita mestinya menjadi bahan muhasabah. Karena itulah yang akan menjadi bekal masa depan akhirat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan kita maklumi bersama,
amal pertama dan utama yang nanti akan dihisab di akhirat kelak adalah sholat kita. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kualitas sholat kita. Bahkan bukan hanya itu, bagaimana kualitas sholat berjamaah kita. Bahkan lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kualitas sholat kita itu bisa memperbaiki diri, bahkan memperbaiki lingkungan kita sekitar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan hijrah adalah tidak hanya membentuk manusia-manusia yang saleh, tapi juga sekaligus membentuk yang muslih. Apa artinya? Bukan hanya menciptakan manusia-manusia yang baik, tapi juga bagaimana kebaikan yang ada dalam diri kita itu bisa menghasilkan lingkungan yang baik. Bagaimana harta yang kita miliki itu bukan hanya menghasilkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan keluarga, tapi juga bagi orang lain. Bagaimana bisa harta yang kita miliki itu memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi bagi juga lingkungan sekitar. Bagaimana dengan harta yang kita miliki itu juga bisa membuat orang lain terhindar dari mudarat. Dan itu pula yang harus kita kontekskan ketika kita memiliki harta, kita harus memiliki kepedulian. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada lingkungan sekitar, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam konteks demikian, maka sangat layak bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana respon kita selama ini dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana kualitas harta yang kita miliki? Dari mana dan bagaimana harta itu diperoleh? Harus kita evaluasi. Bahkan untuk apa harta itu kita pergunakan? Harus kita evaluasi. Sampai kapan kita berdalih bahwa kita nggak ngerti fikih muamalah? Sampai kemudian kita terlena hidup berfoya-foya sementara tetangga kita, saudara kita, yang baik yang dekat maupun yang jauh di sana berada dalam kesusahan. Sampai mana kita tega mengambil harta orang lain, walaupun kita kemudian berdalih kita nggak tahu hukumnya, padahal itu zalim kepada diri kita dan kepada orang lain. Bagaimana kita sampai tega bekerja semau-maunya tanpa peduli apakah itu menghasilkan kebaikan bagi kita atau justru menimbulkan mudarat bagi kita. Sampai juga jangan sampai kita menunda-nunda pembayaran utang. Jangan sampai pula bahkan kita hidup bergelimang dengan penuh riba. Bahkan menjadikan riba sebagai bagian dari lifestyle atau gaya hidup kita. Maka semuanya itu, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, harus kita koreksi. Harus kita perbaiki. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak ulama mengatakan, harta yang kita peroleh, buruknya saja, haramnya saja kita akan diazab, apalagi halalnya itu pun kita akan dihisab. Jikapun harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, kita pun harus mengevaluasi apakah harta tersebut hanya memiliki dampak terbatas untuk diri kita sendiri dan keluarga, atau juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat kita secara luas, bahkan terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, apakah harta yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita sikapi dan manfaatkan dengan baik dan benar sehingga melahirkan keberkahan hidup kita, atau justru sebaliknya malah harta itu mendatangkan musibah bagi kita, malah mendatangkan kesengsaraan bagi kita, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Ada salah satu pernyataan seorang ulama yang menyatakan, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah sebuah musibah, bukan sebuah anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti 1 senti pun hatta yus'ala an arba. Dia dimintai pertanggungjawaban dulu terhadap 4 hal. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah. Yang pertama tentang usianya, sekian tahun hidup di dunia digunakan untuk apa? Yang kedua, kata Nabi yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah an ilmihi. Tentang ilmunya, dia gunakan untuk apa pengetahuan itu? Kepintaran yang Allah anugerahkan, pengetahuan yang Allah berikan, digunakan untuk apa? Memberikan cahaya di kegelapan atau justru sebaliknya memberikan kegelapan di dalam cahaya.
menyesatkan orang lain, atau justru memberikan petunjuk kepada orang lain. Itu akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah an jasadihi, tentang kekuatan tubuh kita, tentang kesehatan tubuh kita. Ketika kita sehat, ketika kita masih segar bugar, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan dengan anugerah tersebut. Dan yang keempat, kata Nabi, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah an malihi, tentang hartanya. Ketika tiga hal tadi, yang pertama ditanya, usia digunakan untuk apa? Ilmu digunakan untuk apa? Jasad, kebaikan jasad kita, kesehatan tubuh kita digunakan untuk apa? Hanya ditanya dari satu sisi, hanya untuk apa? Tapi ketika bicara mengenai harta, akan dimintai pertanggungjawaban min aina iktasabau wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Dari dua sisi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya, sekilas dari hadis ini, bobot pertanggungjawaban harta itu menjadi lebih berat daripada pertanggungjawaban yang lain. Kenapa demikian? Karena tadi, hisab pertama dan utama adalah sholat. Tapi ingatlah kita saudara-saudara sekalian, dari satu cerita Nabi, ketika ada salah seorang datang, dari jauh terlihat, orang tersebut wajahnya lusuh, badannya mungkin terlalu letih, pakaiannya juga penuh dengan debu. Lalu dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Tapi kemudian ternyata makanannya haram. Perutnya kenyang dari yang haram. Zat-zat yang membentuk dirinya berasal dari yang haram. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Artinya adalah pertanggungjawaban sholat itu sangat terkait erat dengan bagaimana respon kita terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yaitu berupa harta. Apakah harta itu digunakan untuk menunjang bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, harta itu digunakan untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengar cerita misalnya kisah Sa'labah. Ketika Sa'labah meminta kepada Rasul untuk didoakan agar usaha peternakan kambingnya bisa sangat baik. Lalu Rasulullah mendoakan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Lama-lama hilang dari masjid, lama-lama hilang dari majelis ta'lim. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ketika Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk meminta membayar zakat Sa'labah justru menolak. Sampai kemudian ketika Sa'labah sadar dia ingin membayar, justru Nabi nolak. Gantian Nabi yang menolak pembayaran zakat dari Sa'labah. Tapi ketika kita dengar cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sangat jauh berbeda. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendapatkan berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang terlambat masuk surga, bukan karena dosa-dosanya, tapi karena hartanya yang sekian banyak harus dihisap dahulu. Habwan, berjalannya itu perlahan menuju pintu surga. Saking khawatirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu akan bakal kejadian nanti di akhirat, maka beliau kemudian berusaha sebaik-baiknya untuk menghabiskan hartanya. Apa yang kejadian? Pada satu waktu ketika umat Islam terlibat dalam peperangan, dan pada saat yang bersamaan ternyata musim panen kurma, dan kemudian ternyata kurma tersebut tidak ada yang mengurus dan akhirnya busuk semua. Harusnya pedagang-pedagang kaum muslimin, pengusaha-pengusaha muslim pada saat itu rugi. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Beliau menjadikan itu menjadi momen beliau untuk membeli seluruh kurma-kurma yang busuk dengan harga normal. Dengan niat apa? Dengan niat supaya memang harta yang dia miliki itu cepat habis, cepat tersalurkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah dibeli dengan harga normal, berapa waktu kemudian datanglah salah satu utusan dari Raja Habsah. Dia mencari kurma-kurma busuk. Diperintahkan oleh penguasanya karena diyakini bahwa kurma-kurma tersebut menjadi obat penyakit yang sedang melanda negeri Habsah. Dan disediakan untuk dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian harta itu akan memberikan dampak positif atau negatif
tergantung dari bagaimana kita memperlakukannya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengibaratkan harta seperti bayang-bayang tubuh kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Andaikan kita berjalan keluar di siang hari, lalu di siang hari itu kita melihat bayang-bayang tubuh kita, lalu kita kejar bayang-bayang tubuh kita, maka niscaya kita tidak akan bisa mencapai bayang-bayang tubuh kita. Karena itulah kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bayang-bayang tubuh itu seperti harta kita. Makin dikejar, makin menjauh. Makin tidak akan pernah merasa puas. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, andaikan seluruh harta di muka bumi ini dibentuk menjadi 2 buah gunung Uhud, lalu 2 buah gunung itu diberikan kepada seseorang, niscaya orang itu akan bertanya, mana lagi? Tapi andaikan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata kita keluar ke siang hari dan tidak mempedulikan bayang-bayang tubuh kita, tidak mempedulikan harta tersebut, kita fokus pada tujuan kita, kemana kita akan berjalan. Tujuannya apa? Yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka itu ibarat orang yang berjalan di siang hari tanpa peduli terhadap bayang-bayang tubuh tersebut. Apa yang kejadian? Yang kejadian adalah kita berjalan menuju tujuan kita, tapi bayang-bayang tubuh itu justru mengikuti kita. Itulah antara lain hikmah bagaimana kemudian kita harus melakukan evaluasi, introspeksi terhadap apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, agar kita mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Visi misi orang-orang yang rasional adalah bekerja dan beramal menciptakan kemaslahatan. Seperti yang tadi khatib sampaikan. Karena Allah Ta'ala, kita bekerja, berusaha, beramal karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Bukan karena ingin viral di media sosial. Bukan ingin mencari popularitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah engkau, beramallah engkau, bergeraklah engkau. Niscaya Allah akan memperlihatkan amal-amal perbuatan kita beserta orang-orang, beserta para rasul dan orang-orang mukmin. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan apa yang telah kita lakukan itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah nanti di akhirat akan memberikan kabar, akan memberikan informasi apakah perbuatan yang telah kita lakukan, apakah pekerjaan yang kita lakukan, apakah usaha yang kita lakukan, keluar dari rumah sejak ba'da subuh, pulang ke rumah ba'da isya, apakah itu memiliki arti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah itu akan memberikan timbangan berat amal kebaikan kita atau justru malah memberikan timbangan amal keburukan kita di akhirat kelak? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, khatib sekali lagi ingin mengingatkan, mari kita evaluasi atas segala kesalahan dan dosa yang kita berbuat selama ini dalam tahun-tahun sebelumnya. Mari kita sama-sama bertaubat. Kita sama-sama bertekad membuat satu resolusi hidup menjadi pribadi yang baik, bahkan lebih baik lagi. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa dosa-dosa kita tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Apabila engkau mendatangiku dan mengharapkan kepada diriku, ghafartu lak, niscaya aku akan mengampuni dirimu. La ubali, dan aku tidak peduli. Andaikan engkau datang kepada diriku dalam keadaan penuh dengan dosa, yang dosanya itu sepenuh bumi ini, setinggi langit ini, sangat amat besar, tapi ketika engkau kemudian datang kepada diriku, memohon ampun kepada diriku, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, niscaya, kata Allah melalui hadis qudsi ini, aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Oleh karena itu, mari kita jadikan Muharram ini sebagai momentum kita untuk merubah menjadi baik dan lebih baik lagi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar untuk menggapai keberkahan hidup yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orientasi kerja kita adalah untuk ibadah. Orientasi kita adalah untuk bagaimana menciptakan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan Allah ingin mengingatkan bahwa yang namanya bahagia itu bukan hanya untuk bahagia diri sendiri, tapi bagaimana kebahagiaan itu bisa dicalurkan, bisa ditularkan kepada orang-orang sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله